Kaisar kemudian berkata, Anda tahu, di dunia manusia, manusia menjadi abadi dan abadi menjadi dewa, tetapi ini adalah pengetahuan diri dari seni bela diri di dunia manusia. Mereka mengira bahwa di dunia manusia, mereka adalah eksistensi tertinggi, eksistensi tak terkalahkan, dan eksistensi ilahi. Tetapi ketika kamu datang ke dunia Changlan, kamu hanya merasa sombong. Mu Yun tercengang. Tunggu, Mu Yun memandang Kaisar dan menyela, Senior, jangan beritahu saya bahwa Kaisar Ming sekarang adalah Kaisar Dewa, yang berjarak ribuan mil dari Kaisar Dewa kuno. Aku tidak tahu. Kaisar Chang berkata langsung, saya hanya tahu bahwa kesenjangannya sangat besar. Kaisar Dewa yang sebenarnya adalah pencapaian besar dari cara Kaisar Dewa, dan saya benar-benar tidak tahu langkah apa yang telah diambil Kaisar Ming. Mu Yun mengangguk. Kaisar Chang melanjutkan, Li Changlan, Dewa Changlan, adalah dewa pertama dari 9 dewa di masa banjir dan kelaparan di masa lalu. Dia mengajarkan 9 dewa kuno, menjadikan alam semesta kuno dan 18 dewa, seperti 18 dewa di antara langit dan bumi, dihormati dan dipuja oleh ratusan juta makhluk. Di antara 18 dewa kuno, 9 orang Li Changlan adalah yang terkuat. Adapun 9 dewa terakhir, saya tidak tahu bagaimana membandingkannya dengan 9 dewa pertama. Kaisar Chang menceritakan pemahamannya tentang banjir dan kelaparan. Pada masa banjir dan kelaparan, selama ratusan juta tahun, alam semesta tidak terbatas, dan wilayahnya terus meluas, dan menyebar. Faktanya, 9 dewa kuno mengimbangi satu sama lain, tetapi dengan semakin banyak dewa kuno, dewa yang berasal dari agama Li Changlan, 8 dewa kuno lainnya merasa terancam. Dengan cara ini, mereka harus dibagi menjadi 2 faksi. 8 dewa kuno bersatu dengan Li Changlan dan secara bertahap mulai saling bertentangan. Setelah pertentangan ini terjadi secara bertahap, hal ini menjadi bencana di seluruh alam semesta. 8 dewa kuno yang dipimpin oleh Dewa Futu, Mufutu, mengumpulkan kekuatan dari 8 dunia kuno dan bertarung secara menyeluruh dengan 9 dewa kuno yang dipimpin oleh Li Changlan. Di dunia surga dan bumi, 18 dewa kuno bertarung satu sama lain dan menyebar lapis demi lapis. Seluruh dunia adalah bencana. Kaisar menghela nafas, ini adalah pengaruh dari yang terkuat dan yang terkuat yang mendominasi dunia. Jika bawahannya berperang, mereka dapat dihukum, tetapi jika mereka berperang, siapa yang dapat dihukum? Mu Yun mengangguk. Dunia langit dan bumi, dunia kuno tanpa batas, ada 9 dunia kuno. Dalam pertempuran yang diakhiri oleh 18 dewa kuno secara pribadi, mereka sepenuhnya terfragmentasi. Para dewa kuno, mati, terluka, tidur dan bereinkarnasi, semuanya. Dunia Changlan tempat kita berada sekarang hanyalah tempat di mana dunia kuno Changlan yang dipimpin oleh Li Changlan meninggalkan fondasinya di masa lalu. Mu Yun sedikit terkejut saat ini. Tuan Chang, jangan menggodaku. Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, dunia Changlan ini adalah dasar dari dunia kuno Changlan, yang merupakan salah satu dari 9 dunia kuno, bukan gambaran keseluruhannya. Alam, Mu Yun duduk di tanah sepenuhnya saat ini. Berita ini tidak diragukan lagi adalah staf raksasa Optimus, yang menjatuhkan Mu Yun. Kaisar kemudian berkata, 18 dewa kuno belum mati, jadi perjuangan mereka masih menyebar. Di bawah penyebaran seperti itu, ada variabel dan nasib 9 putra surgawi. Mu Yun terus mendengarkan, Li Changlan mungkin tidak mati atau mati dalam perang itu, tetapi seseorang ingin menghidupkannya kembali, jadi dia memadatkan takdir Kaisar 9 kehidupan, yang sejalan dengan takdir Li Changlan. Itu sebabnya, kamu memiliki 2 cara yang dominan. Mu Yun memandang Kaisar dengan takjub. Bukankah orang ini sudah mati? Jangan kaget begitu. Bahkan jika aku mati, aku masih memiliki sedikit pemikiran ketika kamu memasuki Istana Candi. Aku tahu apa yang terjadi. Kaisar kemudian berkata, Anda juga harus menemukan bahwa ketika Anda melangkah ke wilayah dominan, ada 2 cara yang dominan. Saya benar, Huang Tian juga demikian, dan Ye Xiaoyao juga seharusnya demikian. Mu Yun kemudian berkata, Tuan, seseorang dengan sengaja membangun takdir putra surgawi 9 kehidupan untuk menghidupkan kembali Li Changlan. Mungkin begitu. Kaisar melanjutkan, saya tidak yakin. Ini hanya dugaan. Kaisar Chang melanjutkan, oleh karena itu, sampai batas tertentu, Kaisar 9 kehidupan dapat melakukan keterampilan mencari kehidupan yang hebat, segel gelap hidup dan mati, dan jalan Tai Chi.
Ini juga merupakan kekuatan Kaisar Dewa Kuno Lichang Lan di masa lalu. Sampai aku mati, aku tidak tahu bahwa jika seseorang ingin Li Changlan hidup, seseorang ingin Li Changlan tidak bisa bangkit. Awalnya saya mengira itu adalah Huang Tian dan Diming. Belakangan, saya mengetahui bahwa Diming adalah satu-satunya. Mu Yun segera berkata, Kaisar Ming, apakah salah satu dari 8 dewa kuno lainnya? Kaisar mengangguk. Itulah mengapa dia ingin membunuh Kaisar 9 kehidupan dari generasi ke generasi, karena nasib Kaisar 9 kehidupan melibatkan kebangkitan Li Changlan. Orang-orang di belakangnya tidak ingin Li Changlan bangkit kembali. Kaisar mengangguk lagi. Mu Yun segera berkata, tidak heran Kaisar Ming adalah Kaisar Ilahi, dan Ye Xiaoyao juga Kaisar Ilahi, tapi dia dibunuh oleh Kaisar Ming. Mendengar ini, Kaisar berkata, menurutmu apakah orang di belakang Kaisar Ming menembak? Yah, tidak. Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Ming seharusnya membunuh Ye Xiaoyao dan Zulong dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mu Yun tercengang. Seberapa sulitkah Kaisar Dewa membunuh Kaisar Dewa? Selain itu, kamu Xiaoyao memiliki Zulong untuk membantu. Jadi ku bilang, kamu meremehkan Kaisar Ming. Dia bisa beralih dari zaman kuno ke zaman kuno dan sekarang. Kamu tidak bisa meremehkannya. Mu Yun merasa sedikit gelisah sejenak. Pikirkan lagi, jika para dewa kuno dan bawahannya benar-benar dapat campur tangan langsung dalam semua perubahan di dunia Changlan, mengapa Kaisar Ming harus melakukannya sendiri? Itu benar, Tuan Changdi, apakah si Fang Tianmen itu? Mu Yun juga berkata dengan rasa ingin tahu saat ini, di zaman kuno, para dewa dan kaisar kuno yang masih hidup tampaknya menantikan si Fang Tianmen. Si Fang Tianmen adalah gerbang terlarang dunia Changlan. Jika si Fang Tianmen dibuka, maka dunia Changlan akan terbuka, dan akan menyatu dengan dunia kuno lain yang ditinggalkan alam semesta setelah bencana tahun itu. Mu Yun tercengang. Seperti surga ke-9, apakah terintegrasi dengan 8 surga lainnya? Pada saat ini, Kaisar Chang memandang Mu Yun dan berkata lagi, kunci untuk membuka 4 gerbang surgawi juga ada pada Kaisar 9 kehidupan. Saya tidak menemukannya, Huang Tian tidak menemukannya, Ye Xiaoyao tidak menemukannya, mungkin kamu akan menemukannya. Saya, Mu Yungan tersenyum, Chang Di, Huang Di, Ye Xiaoyao, yang bukan orang dari zaman yang unik, para pendahulu Chang Di terlalu tinggi pada diri mereka sendiri, aku tidak bercanda. Kaisar berkata dengan serius, mungkin itu benar-benar ada padamu. Jangan berharap terlalu banyak padaku. Putraku juga adalah Kaisar 9 kehidupan. Sama sepertiku, mungkin aku harus mati. Ekspresi Kaisar Chang bergerak sedikit, bermeditasi sejenak, dan tidak membuka mulutnya. Saat ini, Mu Yun juga memiliki beberapa misteri di hatinya. Dia memecahkannya dan mencernanya secara bertahap. Surga dan bumi. Pada Perang Dunia Pertama, negara ini hancur. Dunia Changlan adalah salah satu dari 9 dunia kuno di alam semesta. Dunia Changlan saat ini adalah bagian dari dunia Changlan kuno. Berapa banyak dunia yang bertahan di seluruh alam semesta? Pada masa banjir dan kelaparan zaman dahulu, berapa banyak orang yang tidak mati namun selamat, antara langit dan bumi. Mu Yun memandang Kaisar dan berkata, Senior, seharusnya ada banyak orang yang hidup di 9 dunia kuno. Yah, bagaimana dengan 18 dewa kuno? Mu Yun bertanya lagi. Kaisar memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, setelah ribuan tahun penjelajahan, saya yakin setidaknya ada 5 dewa kuno yang masih hidup di dunia Changlan. 5. Sarang. Kaisar Chang kemudian berkata, Huang Tiandi dan aku sama-sama keluar dari dunia kecil Chang Huang dan dari dunia manusia. Ye Xiaoyao adalah ayahmu, dan kamu juga. Petik 2. Di dunia kecil berwarna kuning pucat, itu pasti tidur dengan Kaisar Dewa Kuno. Lebih gila, Mu Yun, seorang roh, melupakan lukanya dan berdiri dengan sua. Jika Anda tidak mengatakan tidak tahu, Anda akan terkejut. Kaisar Chang, Kaisar Huang, Kaisar Ming, Ye Xiaoyao, Mu Qingyu, dan He Mu Yun semuanya keluar dari dunia kecil Chang Huang dan dari dunia manusia. Dunia manusia lemah. Begitu mengagumkan, seorang Kaisar Dewa Kuno sedang tidur di alam manusia. Di mana? Gunung Pemakaman. Mu Yun masih ingat bahwa pada masa itu, dia melihat ke Gunung Pemakaman dan bergumam. Tapi, tidak, aku kehilangan ingatanku. Bagaimana saya bisa tahu? Selain itu, ada 4, kamu pasti tahu,
beberapa dari mereka tidak tahu, tapi mereka akan segera tahu. Petik 2. Dan tidak semua dari 4 orang ini tinggal di dunia Changlan sepanjang waktu. Kaisar kemudian menambahkan, keempat hal ini, saya kira, belum tentu akurat, tetapi yang baru saja disebutkan sudah pasti. Mungkin pemulihan sudah di depan mata. Tepat di depan Anda, Kaisar melanjutkan, selain itu, kali ini, ada juga reinkarnasi Kaisar ilahi kuno. Reinkarnasi Kaisar Dewa kuno, siapa? Melihat mata Mu Yun yang bertanya, Kaisar segera tersenyum dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya sudah mati, tapi saya merasakannya samar-samar. Jelas bukan dia. Apakah itu Xie Qing, atau dari keluarga Kaisar di Xingshengong, atau naga, Titan, Kirin? Pada saat ini, Mu Yun hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana jika itu Xie Qing? Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa tiba-tiba suatu hari, Xie Qing bangkit kembali dan mengangkat dirinya sendiri dengan pistol. Hei, Gembala tua, aku Xie Qing, salah satu dari 8 dewa kuno. Jika kamu besar nanti, Li Changlan akan dibangkitkan, jadi kamu harus mati dan mati. Mu Yun tiba-tiba menjadi bersemangat, yang membuat Kaisar di sampingnya tercengang. Ini mengerikan. 18 dewa kuno, menurut Kaisar Chang yang lebih tua, setidaknya 6 ada di dunia Changlan, dan setidaknya 6 tidak mati. Jadi siapa yang mati? Bukankah mereka semua sudah mati? Ketika 4 gerbang surgawi dibuka, dunia Changlan terintegrasi dengan dunia kuno lainnya. Hanya dengan cara ini para dewa dan kaisar kuno dapat pergi ke jalan Tuhan dan mengejar alam Tuhan dan kaisar. Oleh karena itu, banyak orang ingin untuk membuka 4 gerbang surgawi. Namun, beberapa orang merasa bahwa membuka 4 gerbang surgawi mungkin bukan cara untuk menjadi kaisar dewa, tetapi mungkin tidak mau membuka 4 gerbang surgawi dalam menghadapi pembunuhan dunia lain yang ada. Orang-orang dengan sikap berbeda telah mengambil posisi berbeda. Beberapa orang mendukung Kaisar 9 kehidupan dan mencoba mengandalkan Kaisar 9 kehidupan. Untuk membuka 4 gerbang surgawi, seseorang ingin membunuh Kaisar 9 kehidupan dan berdiri bersama Kaisar Ming untuk menjadikan dunia Changlan hanya dunia Changlan. Dunia itu tidak perlu dibuka dan tidak akan pernah terinfeksi oleh dunia luar. Mu Yun memandang Kaisar dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah menurutmu sudah waktunya untuk membukanya atau tidak? Aku, Kaisar tersenyum dan berkata, saya tidak mengetahuinya. Tentu saja, saya tidak punya pilihan ini. Apakah menurutmu aku harus membukanya? Lihat dirimu. Kaisar kembali berkata, Mu Yun, banyak hal yang merupakan pilihanmu sendiri. Jika kamu memilih untuk membukanya, bukalah. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu harus menanggungnya sendiri. Jika Anda memilih untuk tidak membukanya, Anda sendiri yang menanggung akibatnya. Setelah mengatakan ini, Kaisar Chang berkata lagi, faktanya, kecenderungan umum dunia adalah perpecahan dan persatuan untuk waktu yang lama. Banyak hal yang belum tentu dapat Anda dan saya pilih. Mu Yun segera berkata, jika itu aku akan menyetir. Made, hiduplah dengan baik dan bersiaplah dengan 9 nyawa putra surga. Kaisar Ming berpikir untuk membunuhnya setiap hari. Itu mengganggu saya, mengangkat meja dan mengangkat dunia. Jangan main-main. Mu Yun benar-benar menahan napas. Saya telah diperhitungkan sepanjang hidup saya. Meskipun Jiu Sheng dan Jiu Si dirampok secara terpisah, tubuh mereka sendiri memang dirampok. Apakah menyenangkan mati sekali saja? Digunakan sebagai bidak catur setiap hari, Kaisar Ming ingin membunuhnya. Para dewa dan kaisar kuno, sekelompok orang ingin membunuhnya, kelompok ingin melindunginya, dan melindunginya tetap demi rencana besar kebangkitan Li Changlan. Mainkan dengan palu. Mu Yun bersenandung, jangan biarkan aku menjadi kaisar ilahi, atau aku akan membunuh mereka satu persatu. Rencanakan dan rencanakan, sial. Kaisar tertawa dan berkata, kamu memiliki temperamen yang demikian, tetapi itu berbeda dengan terlihat lembut. Kamu adalah putra surga, begitu juga aku, kamu harus memahami bahwa meskipun kamu kuat, kamu tetap diperhitungkan setiap hari, dan kamu masih tidak tahu apa yang terjadi. Membuatku kesal, benar-benar mengangkat dunia dan menjatuhkannya. Mendengar ini, Kaisar tersenyum dan berkata, kamu harus memiliki kekuatan ini untuk membalikkan permainan catur. Menurut saya, untuk membalikkan permainan catur, lebih baik menjadi bidak catur hitam putih dalam permainan catur dan melompat-lompat sehingga menimbulkan kekacauan dan membuat mereka tidak bahagia. Tuan Changdi,
Kamu sangat berbahaya. Mu Yun tertegun dan berkata, tapi apa yang kamu katakan lebih menarik. Mereka bermain dengan kita, dan kita bermain dengan mereka secara bergantian. Mu Yun kemudian berkata, saya dapat melihat bahwa beberapa orang ingin membunuh Kaisar 9 kehidupan agar tidak menghidupkan kembali Li Changlan, sementara yang lain ingin melindungi Kaisar 9 kehidupan untuk menghidupkan kembali Li Changlan. Bahkan jika kita diselamatkan, orang-orang di garis keturunan Li Changlan, apakah akan baik pada kita? Belum tentu. Mendengar ini, mata Kaisar berbinar. Mu Yun benar, musuhlah yang ingin membunuh Kaisar 9 kehidupan. Tetapi jika Anda ingin melindungi 9 nyawa Kaisar, apakah Anda harus berteman? Bukan untuk menghidupkan kembali Li Changlan, tapi bagaimana pemulihannya? Apa yang akan terjadi pada Kaisar 9 kehidupan? Setiap orang demi kepentingannya masing-masing, tetapi tidak ada yang mempertimbangkan kepentingannya. Kaisar memandang Mu Yun dan berkata, kalau begitu, saya menunggu hari ketika Anda mengacaukan permainan catur. Bagus. Mu Yun kemudian berkata, saya pikir saya telah dianiaya sebelumnya. Saya adalah orang baik. Saya menjadi putra surga selama 9 kehidupan. Saya dikenang kemanapun saya pergi. Saya juga berpikir saya bernasib buruk dan tidak mati dalam situasi putus asa. Sekarang, aku lebih transparan. Apa-apaan ini? Kamu berencana membunuhku. Dia ingin membunuhku. Aku akan memberitahumu Palu. Mereka yang merencanakan aku tidak ingin aku mati. Mereka yang membunuhku ingin aku akan mati. Lalu bertarung, aku akan menonton dan aku akan membuat keributan. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir, siapakah kemenangan sesungguhnya? Itu benar. Kaisar Chang juga menyentuh Su sambil tersenyum dan berkata, itu saja. Apa yang dikatakan tetua membuatku banyak mengerti. Kalau begitu, mari kita mulai memberi hadiah setelah penilaian Menara Candi. Ya, Mu Yun buru-buru berkata, senior, berikan aku formula Candi Tiangangmu dan 13 senjata naga paling berharga di Istana Candi. Begitu aku menjadi 8, aku akan langsung membunuh Kaisar setengah langkah, 9, dan 10. Bunuh Kaisar lagi dan balikkan permainan caturnya. Mendengar kata-kata Mu Yun, wajah Kaisar Chang menjadi kaku. Ada yang salah dengan anak ini. Formula Tiangang Kaisar Chang tidak ada di sini, dan senjata naga hantu tidak ada di sini. Namun, aku benar-benar bisa memberimu hadiah di Menara Candi. Mu Yun tercengang. Kekecewaan besar. Ia hampir saja dibunuh oleh calon kaisar, namun akibatnya formula Kaisar Tiangang tidak ada di sini dan senjata naga hantu tidak ada di sana. Hanya untuk hadiah terakhir, saya merasa sedikit tersesat. Apa? Merasa sedikit tidak enak. Kaisar Chang memandang Mu Yun sambil tersenyum dan berkata, Menara Kaisar Chang itu sendiri juga merupakan senjata kaisar. Hadiah yang saya tinggalkan pastilah yang paling Anda butuhkan. Saat ini, aku paling perlu meningkatkan kondisiku. Yang terbaik adalah mencapai 10 tingkat teratas negara bagian Fengtian. Jika aku bisa mencapai Kaisar setengah langkah. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu seorang master susunan batas? Kaisar tersenyum dan berkata, mendengar ini, Mu Yun tercengang. Dia adalah, namun kini kekuatannya sudah mencapai level ke-7, namun kohesi pola batasnya masih sekitar 4 juta. Itu cukup untuk menangani 4 tingkat surga yang tersegel. Tapi sekuat apapun itu, tidak ada gunanya. Dibutuhkan waktu untuk memadatkan pola batas. Berbeda dengan meningkatkan ranah, ia dapat mengandalkan kombinasi menelan pembuluh darah dan memurnikan pembuluh darah. Setelah 9 tes, Anda akan diberi hadiah sesuai dengan kebutuhan semua orang. Anda adalah master susunan batas dengan 4,3 juta pola batas, yang sangat tidak sesuai dengan kekuatan wilayah Anda. Dan hadiah ini untuk membantumu meningkatkan pola batas. Bagaimana, bisakah kamu meningkatkan ke tingkat divisi susunan kekaisaran? Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Chang sedang berpikir untuk membunuh Mu Yun. Anak muda, jangan serakah. Bagaimana Anda bisa membuat kemajuan lebih cepat dari orang lain tanpa keserakahan? Mu Yun berkata, saya tidak tahu. Ayah saya sangat eksentrik dan sangat baik terhadap istri saya. Istri saya mungkin lebih kuat dari saya selama bertahun-tahun. Bukan hal yang baik jika pria dan wanita lebih kuat dari saya. Petik 2. Hahaha. Kaisar tertawa dan berkata, bocah bau, menurutku kamu sedang pamer padaku. Tidak berani, pergi. Pada saat ini, Kaisar berkata,
Kapan Anda memasuki lembah, Anda akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Saya sangat berharap Anda bisa membalikkan permainan catur di dunia ini. Sungguh tidak nyaman digunakan sebagai bidak catur. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Sekuat kaisar, dia juga bisa melontarkan kata-kata kotor. Saat ini, Mu Yun berjalan keluar selangkah demi selangkah dan sampai ke pedalaman lembah. Tepat waktu, di sekeliling, langit dan bumi, awan dan kabut berputar-putar, dan cahaya berputar. Mu Yun hanya merasa seolah-olah dia telah melangkah ke langit dan bumi yang digariskan oleh pola batas. Garis batas membentuk simpul ruang, yang menghubungkan dan menguraikan satu sama lain, yang sama misteriusnya dengan pena surga. Pada saat ini, Mu Yun duduk dengan lutut bersilang, dan napasnya perlahan-lahan menjadi tenang. Jutaan garis batas bersinar, inilah dunia yang digariskan dengan pola batas. Mu Yun seperti ikan yang memasuki laut, terbang antara langit dan bumi, mencari apa yang mereka butuhkan secara sembarangan. Saat ini, di pinggiran lembah, sosok Kaisar Chang masih duduk di atas rumput. Sosok ilusi di sekelilingnya mengembun saat ini. Mengenakan kemeja hijau dan sepatu bot, dia memiliki sikap yang luar biasa dan merupakan Mu Qingyu. Namun tubuh ini terlihat sangat halus dan halus saat ini. Mu Qingyu, kamu adalah ayah yang baik dan memiliki putra yang baik. Kaisar tersenyum. Itu konyol. Mu Qingyu memandang Kaisar dan berkata, terima kasih atas kesuksesanmu. Aku membuatmu lebih baik daripada kamu membuatku. Pada saat ini, Kaisar Chang tersenyum dengan tenang dan berkata, hanya melalui penjelajahan para pendahulu dari generasi ke generasi kita dapat memperoleh pemahaman saat ini. Mu Qingyu, saya harap Anda bisa bersikap baik kepada teman lama saya. Bahkan jika kamu membutuhkan mereka untuk bertarung demi kamu, aku harap kamu dapat menyelamatkan keturunan mereka. Setelah mendengar ini, Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, Ruby Qingyu adalah keturunan Kaisar kuno Tain. Saya melatihnya sebagai menantu perempuan saya. Saya tidak akan memperlakukan teman lama Anda dengan buruk, asalkan mereka perlu melakukannya jadilah seperti kamu. Kaisar tersenyum, saya sangat merindukan masa lalu. Sayangnya, saya sudah meninggal. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Langit dan bumi tidak diperbolehkan. Maka langit dan bumi akan hancur. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, aku telah datang jauh-jauh. Mengapa langit dan bumi pernah berjanji padaku untuk menggembalakan Qingyu? Putraku telah datang jauh-jauh, mengapa langit dan bumi menjanjikannya? Kaisar sedikit terkejut, kamu benar-benar bisa bersaing dengan Kaisar Ming. Tidak, kamu salah. Mu Qingyu melihat ke dalam lembah dan berkata sambil tersenyum, lawan Kaisar Ming adalah anakku, bukan aku. Kedua sosok itu perlahan menghilang. Di lembah, Mu Yun duduk dengan lutut bersilang, tapi jatuh ke dunia lain. Ada pola batas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan pola batas tahu semuanya memiliki keindahan yang tak ada habisnya bagi Mu Yun. Mu Yun terus meningkatkan jumlah pola batas. Pada saat yang sama, juga terdapat penjelasan dalam rumus susunan bucuan untuk menyerap dan memahami kekuatan pola batas tersebut. Pola batas yang dipadatkan oleh setiap master susunan batas dipahami dan ditampung dengan sendirinya. Kekuatan pola batas juga berbeda. Master susunan batas menguraikan susunan batas dengan pola batas, seperti seorang pelukis yang menggambar gulungan gambar. Anda harus memiliki kerangka paling dasar untuk membuat gambar yang sempurna. Pola batas adalah kerangka dari arai. Mu Yun, yang diam dan duduk, tidak tahu sudah berapa lama dia melewatinya. Dengan gebrakan, ada lebih dari 4 juta garis batas di sekitar tubuh Mu Yun. Saat ini, tiba-tiba terbagi menjadi 2, dan waktunya berubah menjadi lebih dari 8 juta dengan lenyapnya pola batas Tao, nafas di tubuh Mu Yun pun melonjak. Awalnya, jalan utama mencapai 8.200 meter, 7 tingkat, dan Mu Yun menyerap esensi dan roh yang melimpah, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk berintegrasi. Sekarang, duduklah di sini dengan tenang dan pahami misteri pola batasnya. Mu Yun juga mencium cara sang master dan terus memperkuatnya. Setelah mengintegrasikan esensi, ki dan roh, jalan dominan sepanjang 8.200 meter terus melonjak, meningkat 500 meter menjadi lebih dari 8.700 meter. 8.700 meter. 8 simpul Feng Tianjing adalah 8.500 meter. Node Jiaoxiong Feng Tianjing berjarak 9 km. Mencapai 9.500 meter berarti melangkah ke alam 10 kali lipat, 9.500 meter,
600 meter, 700 meter hingga 10.000 meter semuanya berada di alam 10 kali lipat. Oleh karena itu, 10 alam juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Kini, Muyun mendominasi jalan, mencapai ketinggian 8.700 meter dan melangkah ke 8 wilayah Fengtian. Ini adalah perubahan alam, yang juga wajar. Tapi yang hebatnya adalah Muyun memiliki lebih dari 4 juta pola batas, yang masing-masing terbagi menjadi satu. Setelah transformasi mencapai lebih dari 8 juta, 4 juta pola batas terpecah lagi. 8 juta, 12 juta. Setelah dua visi, tingkat pertumbuhan menjadi 2 kali lipat. 4 juta menjadi 12 juta. Muyun tampak santai. Begitu, bisik Muyun, pola batasnya merosot, mengembun, dan terkelupas dengan pola batas aslinya. Kecepatan ini jauh lebih cepat. Master Susunan Batas, Tuan Jizen, Guru Besar Ji Exian, 3 tingkat Master Susunan Batas, ahli susunan batas yang hebat, dimulai dengan 1 juta pola batas dan mencapai batas 10 juta, yaitu, mereka dapat membuat susunan batas yang dapat mengejutkan dan membunuh 10 orang kuat dalam keadaan tersegel, surga. Dugu kamu dan ibunya semuanya adalah ahli susunan kekaisaran, dan pola batas susunannya lebih dari 100 juta. Dapat membunuh gelar Dewa Kaisar. Susunan pola batas 10.000 tingkat dapat membunuh dan menyegel 10 tingkat surga. Hanya dengan memecahkan ratusan juta susunan pola batas kita dapat memiliki kekuatan untuk membunuh gelar Kaisar Dewa. Dari sini, kita juga dapat melihat kesenjangan besar antara 10 tingkat surga penyegel dan gelar Kaisar Dewa. 12 juta pola batas sudah cukup untuk mengejutkan dan mematikan pameran susunan 10 tingkat dari surga yang tersegel. Seperti yang diketahui Muyun, untuk menghadapi Kaisar setengah langkah, setidaknya diperlukan 20 juta pola batas Dao. Saat ini, Muyun cukup puas. Cara meningkatkan pola batas membuat Muyun merasa bahwa eksplorasi arai yang tak ada habisnya membuat orang penasaran. Keluar dari pedalaman lembah, dikelilingi oleh dunia putih yang luas. Bayangan Kaisar Chang telah menghilang. Saat ini, Muyun tidak langsung keluar dari luar menara candi. Keluar, bagaimana? Aku tidak tahu. Pada saat ini, Muyun melihat dunia putih luas di sekitarnya dan merasa bahwa dialah satu-satunya yang ada di sini. Dan secara bertahap bergerak maju, di antara awan putih yang luas, sepertinya ada segel yang melayang di udara. Di sisi segel, tertulis 3 karakter besar. Meterai Tuhan. Muyun melihat segel Kaisar Chang dan sedikit terkejut. Segelnya ada di segala arah, memancarkan ratusan juta garis batas dan memancar. Suara Haixuan terdengar pada saat ini dan berkata, ini adalah semangat inti menara candi, segel candi, instrumen semi kekaisaran. Wah, sepertinya Kaisar siap memberimu menara itu. Kamu telah memecahkan ribuan pola batas. Kamu dapat menggunakan pola batas tersebut untuk mengintegrasikan ide-idemu sendiri dan mengendalikan segel candi. Kemudian seluruh menara candi dapat dikendalikan untukmu. Pengalaman di menara candi, belum lagi materialnya sendiri, sangat luar biasa. Kekuatan instrumen kekaisaran bisa mengejutkan sekelompok orang sampai mati. Muyun melihat segel Kaisar. Di dalam tubuhnya, ribuan garis batas muncul dalam sekejap, hampir menutupi tubuhnya. Pola batas Dao-Dao mengalir ke area sekitar segel candi. Pada saat ini, tanpa diduga, kesan di sekitar segel Kaisar Chang tidak memiliki kekuatan untuk menolak saat ini. Itu benar-benar diserahkan kepadanya oleh Kaisar. Senjata kekaisaran, menara candi. Pada saat ini, pikiran Muyun tenggelam ke dalamnya. Dalam sekejap, ia baru merasakan seluruh menara candi telah menjadi bagian dari tubuhnya saat ini. Ini adalah pertama kalinya Muyun merasa begitu jelas bahwa dia mengendalikan senjata kekaisaran dengan pola batas. Memang benar, ini sangat aneh. Pada saat ini, setelah menerima menara candi, Muyun memikirkannya, dan tubuhnya muncul di luar menara candi. Semua mata langsung tertuju. Muyun melihat bahwa Jiang Boyan belum mencapai ranah Kaisar setengah langkah, tetapi kekuatannya meningkat lagi. Selain itu, Jiang Baijing dan Jiang Yunchen keduanya mencapai 10 level. Sue Fuying juga membuat terobosan dan mencapai 10 besar. Nafas kuat dan arogan ketiganya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, Huo Ketian gagal berkembang dan masih berada di ranah ke-9. Gembala tua. Pada saat ini, Xie Qing muncul di depan Muyun, memandang Muyun, melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata sambil tersenyum, kamu baru berusia 8 tahun, haha.
Saat ini, Xie Qing menunjukkan napasnya dari 9 alam secara tidak sopan dengan tawa arogan. Jalan induknya mencapai 9 kilometer 9 tingkat. Xie Qing sangat senang. Lebih asyik lagi melihat Muyun dari Qizong hingga Basong. Memotong. Muyun terlalu malas untuk berbicara dengan orang ini dan mencibir, lihat. Saat dia berbicara, tubuh Muyun dikelilingi oleh garis batas Tao, yang menyebar ke seluruh dunia dan mengungkapkan bau yang tidak sedap. Pola batasnya lebih dari 4 juta, mencapai lebih dari 12 juta. Kata Muyun langsung. Senyuman di wajah Xie Qing berangsur-angsur hilang. Ada 12 juta pola batas. Sekalipun dia bukan pembagian susunan batas, dia mengetahui pembagian-pembagian susunan batas. Membunuh 10 sudah cukup. Lebih gila, Xie Qing memarahi, kamu mencapai lantai berapa? Alam adalah lantai 9. Rumput, Xie Qing berkata dengan sengit. Ketika aku sampai di lantai 9, lelaki tua itu tidak mengizinkanku lewat. Bagaimana menurutmu aku tidak pantas mendapatkannya? Aku bisa pergi kepadanya. Apakah kamu pernah bertemu dengan kaisar? Apakah benda tua itu adalah kaisar surga? Xie Qing memarahi, siapapun dia, jika kamu tidak membiarkanku lewat, aku harus memarahinya. Jika kamu tidak membiarkanku lewat, aku akan membiarkanmu lewat. Beberapa orang di satu sisi semuanya tampak aneh saat ini. Xie Qing terlalu melanggar hukum. Kaisar juga berani memarahi dengan santai. Xie Qing memandang Muyun, tetapi berkata, bahkan jika kamu mengumpulkan 12 juta pola batas, itu tidak ada gunanya. Sekarang kamu tidak dapat menampilkan susunan dewa tingkat seperti itu. Muyun berkata, ini adalah ketidaktahuanmu. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang, tapi itu akan segera selesai. Potong. Mereka bertengkar. Muyun kemudian melihat ke menara besar itu dan berkata, menara ini milikku. Mendengar ini, Wen Yuewen memandang Muyun dengan aneh. Menara Changdi telah ada di paviliun Changdi sejak zaman kuno, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Muyun tersenyum dan berkata, Tuan Chang, berikan aku menara ini. Mendengar ini, Xie Qing tampak semakin luar biasa. Bagaimana mungkin? Benar-benar mustahil. Saya tidak percaya kecuali Anda menyimpannya. Xie Qing segera berkata, kalau begitu tontonlah. Muyun berkata bahwa dia akan menyingkirkan menara Changdi. Di kejauhan, suara hembusan udara terdengar saat ini 4595. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Angka-angka datang terbang pada saat ini. Dalam sekejap mata, orang-orang itu telah terjatuh 100 kaki di depan kerumunan dan berhenti. Di antara mereka, Muyun juga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Pada saat ini, tim juga melihat ke arah Muyun dan yang lainnya. Sue Fuying, Jiang Boyan, salah satu tokoh terkemuka melangkah keluar dan berkata, Anda di sini. Blood Fuying memandang orang yang berbicara dan berkata langsung, mengapa? Jika Anda bisa berada di sini, kami tidak bisa. Jiang Boyan berbisik di telinganya, yang berbicara adalah Guan Yuanjiu, kepala keluarga Guan. Yang di sebelah kiri adalah Lucianan, kepala keluarga Lu. Dua di sebelah kanan adalah Yin Ye, pemimpin sekte Wangtian, dan Pan Yan, pemimpin paviliun Panyun. Ini adalah kekuatan dalam 6 raja. Pada saat ini, Guan Yuanjiu berkata langsung, Anda dapat melihat menara ini ribuan mil jauhnya. Saya tidak menyangka Anda akan mengambil langkah cepat. Apa? Tidak. Darah Fuying bukan tamu. Saat ini, masyarakat Kabupaten Furong hampir mengetahui bahwa Furong adalah keluarga dari Kabupaten Furong. Namun kita semua tahu bahwa latar belakang 6 raja dan 4 kerajaan lainnya tidak jelas. Guan Sanji Guan Jia, keluarga Lu Suji Lu dan keluarga Su. Paviliun Panyun Ranah Panyun, Wang Tianji Wang Tianzong. Hubungan antara keempat pihak, keluarga Guan dan Istana Kaiyang, Istana ketujuh Istana Xingchen, tidaklah dangkal. Inilah yang Muyun ketahui. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar dan melihat keempat seniman bela diri. Kemana kita pergi? Kami membutuhkan persetujuanmu. Pada saat ini, pemimpin klan Yinye, pemimpin paviliun Panyan, pemimpin klan Lucianan, dan pemimpin klan Guanyuan 9 semuanya memandang ke arah Muyun. Putra Kaisar Ilahi Mu Qingyu. Di antara mereka, Guan Yuanjiu dan Lucianan terlihat sangat tidak wajar. Lagi pula, liburan mereka bersama Muyun bukanlah 1 atau 2 hari. Tidak dibutuhkan. Guan Yuanjiu berkata, karena kamu di sini, ayo pergi. Pergi.
Mu Yun tersenyum pada Guan Yuanjiu dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Keluarga Guan dan Istana Kaeyang bersatu. Apakah kamu mengakuinya, Guan Yuanjiu? Istana Kaeyang milik salah satu dari 7 istana-istana Xingshan. Itu adalah musuh hidup dan mati bersamaku, jadi kamu pikir kamu bisa pergi jika muncul di sini. Mendengar ini, wajah Guan Yuanjiu tiba-tiba menjadi muram. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana? Tentu saja aku membunuhmu. Mu Yun, saat ini, pedang ilahi Tiankui ada di tangannya dan menatap Guan Yuanjiu. Mata Guan Yuanjiu dingin. Diancam oleh Mu Yun, dia sangat marah. Pada tahun-tahun itu, dia mendengar nama Mu Yun untuk pertama kalinya. Itu hanya 2 tingkat untuk menyegel Tianjing, tapi sekarang dalam sekejap mata, orang ini bisa mengancam dirinya sendiri dengan pedang. Mu Yun, ada banyak orang yang ingin membunuhmu di negeri rahasia ini. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ada banyak, tapi kamu tidak bisa menghitungnya. Pada saat ini, Mu Yun memandang Guan Yuanjiu dan Lu Xianan dan berkata langsung, kalian berdua tidak bisa pergi. Dan kamu, mata Mu Yun tertuju pada Pan Yan dan Yin kamu, dan berkata, jika kamu ingin turun tangan, aku tidak keberatan. Begitu mereka mengatakan ini, wajah mereka juga berubah. Saudara Yin kamu, saudara Pan Yan. Guan Yuanjiu berteriak pada saat ini, 6 raja kita, Furong dan Jiangsu tidak lagi bersama kita. Sekarang kita akan berpisah lagi. Pada saat itu, ke-6 raja itu akan benar-benar ada hanya dalam nama saja. Candaan, Mu Yun mencibir, pernahkah kamu mempertimbangkan aliansi 6 raja sejak kamu berkolusi dengan istana Guanshan dan Kaeyang? Sekarang aku terjebak, aku bisa membantu. Mu Yun berjalan keluar selangkah demi selangkah, memandang Guan Yuanjiu, dan berkata sambil mencibir, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan untuk membunuhmu hari ini. Guan Yuanjiu terkejut, saya ingin melihat apakah pemimpin istana Kaeyang Li Kaeyang dapat menyelamatkan Anda tepat waktu. Setelah sampai Basong, ada 12 juta garis batas. Selain itu, efektivitas tempur Mu Yun telah melonjak lagi setelah menerima 10 serangan dari Kaisar Setengah Langkah dan 1 serangan dari Kaisar Kuasi. Menghadapi 10 kali lipat, tekanannya jauh lebih sedikit. Guan Yuanjiu dan Lu Xianan, bersama dengan keluarga Guan, keluarga Lu, dan keluarga Su, tampak waspada satu demi satu. Kedua pemimpin, Pavilion Yin kamu dan Pan Yan, mundur. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa terlibat? Mu Yun tidak memiliki kesan terhadap kedua belah pihak. Setidaknya sekarang, mereka tidak menunjukkan hubungan apapun dengan istana Xingshan, dan dia tidak akan memperhatikan. Saat ini, Sue Fuying, Huo Ketian, Jiang Boyan, Jiang Beijing dan Jiang Yunchen juga tampak waspada. Saat ini, Xie Qing juga melangkah keluar selangkah demi selangkah. Hei Hei berkata sambil tersenyum, berikan aku Guan Yuanjiu dan Lu Xianan. Tidak baik bagimu menjadi pusat perhatian sendirian. Bagus. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan dan langsung memerintahkan, tidak ada amnesti bagi mereka yang membunuh keluarga Guan lainnya, keluarga Lu, dan keluarga Su. Sua-sua, pada saat itu, tubuh demi tubuh langsung keluar saat ini. Kekuatan teror batas menyebar dalam sekejap. Guan Yuanjiu dan Lu Xianan sama-sama mengubah wajah mereka. Sue Fuying, Jiang Beijing dan Jiang Yunchen semuanya telah mencapai tingkat 10. Mereka berdua masih berpikir jika Sue Furong tidak ada di sini, mereka masih bisa memblokirnya. Tapi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk memblokirnya? Mu Yun membunuh dengan pedang dan mendatangi tubuh Lu Xian. Keluarga Lu, keluarga Su, kejar aku, Gunanwan, Li Xiwen sudah lama sekali. Sekarang, lupakan semua akunnya. Mendengar ini, Lu Xianan tidak berkata apa-apa. Su Jianbo sudah meninggal. Dia tahu akan ada hari seperti itu. Tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Sua, bayangan pedang datang dalam sekejap, kekosongan sedikit bergetar, cahaya meledak, dan nafas pedang keluar. Pedang mengerikan itu memaksa Lu Xianan mundur. 8 tingkat, Mu Yun telah mencapai kondisi 8 kali lipat, tetapi kekuatan ledakannya sama dengan kondisi 9 kali lipatnya. Mu Yun, yang merupakan penguasa ganda Tao, mencapai tingkat 8, dan kekuatan penguasa alami Tao meletus. Hampir sama atau bahkan lebih kuat dari lipatan ke-9. 8 formula pedang gurun, 8 tubuh pedang palsu. Kekuatan yang begitu kuat, Lu Xianan di puncak 9 puncak,
Apa yang bisa dia tolak? Dengan satu pedang, Lucianan hampir menggunakan batas kemampuannya untuk melawan, tetapi pedang Kim Raung merobek tubuhnya, dan sebuah luka muncul. Nafas teror muncul saat ini, yang membuat Lucianan merasakan tekanan yang luar biasa. Brengsek, Lucianan segera mengumpulkan telapak tangan besar dan langsung memotretnya. Kekuatan telapak tangan besar, yang dapat mengejutkan dan membunuh 8 kali, terfragmentasi di hadapan pedang Muyun. Sepenuhnya, tidak pada satu tingkat. Inilah perasaan terbesar Lucianan saat ini. Membawamu ke jalan, Muyun menggerakkan pedangnya dan memotongnya lagi. Hilangkan 8 daerah terlantar. Ketika pedang itu keluar, nafas pedang meraung, dan nafas pedang yang tak ada habisnya membungkus tubuh Lucianan. Suara embusan terdengar, nafas pedang merobek tubuh Lucianan menjadi sosok berdarah. Seorang pejabat tinggi meninggal saat ini. Sebelum dan sesudahnya, hanya 3 pedang. 3 pedang dipotong 9 kali. Muyun saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.